Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sriutami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan mind mapping saya tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dibagi menjadi 4 materi pokok. Yang pertama, pendidikan inklusi itu sendiri. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang keempat, kekuatan pendidikan inklusif. Pertama-tama, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem pendidikan sekolah reguler. Yang kedua, pendidikan integratif. Pendidikan integratif adalah sistem pendidikan yang merujuk pada bersekolahnya anak tunagrahita pada sekolah reguler. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan dengan peserta didik. Yang keempat, strategi penyelenggaraan pendidikan. Dalam pelaksanaannya perlu memikirkan akomodasi dan modifikasi agar dapat memenuhi kebutuhan siswa sehingga dapat mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama, tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata. Yang keempat, kesulitan belajar. Anak yang secara nyata mengalami kesulitan belajar dalam tugas-tugas akademik khusus. Yang kelima, lambat belajar. Lambat belajar adalah anak yang mengalami potensi intelektual sedikit di bawah normal, tapi belum termasuk tunagrahita. Yang keenam, cerdas dan bakat. Anak yang memiliki potensi kecerdasan intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak dan seusianya. Yang kedelapan, autis. Autis adalah gangguan perkembangan yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan interaksi. Yang kedelapan, AHD atau ADHD, yaitu gangguan pada perilaku seseorang yang ditandai dengan kurangnya perhatian yang terjadi secara terus-menerus, impulsif atau berperilaku semaunya sendiri, dan tanpa hiperaktif. Yang kesembilan, tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku. Yang kesepuluh, tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, sistem penyelenggaraannya. Ada peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Yang kedua, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Suatu usaha orang tua, guru, atau tenaga pendidik lainnya untuk mengetahui apakah anak mengalami kelainan yang membedakan dengan anak yang lain yang seusianya. Yang ketiga, guru pendamping khusus. Guru yang bertugas mendampingi guru kelas dan guru mapel untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, program perencanaan individual atau PPI, yaitu program pendidikan yang secara khusus dibuat untuk masing-masing siswa sesuai dengan keadaan dan kebutuhan khususnya. Yang kelima, desain kurikulum dan pembelajaran.
Desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan, serta kurikulum agar dapat membantu siswa mengembangkan watak kepribadiannya. Yang keenam, evaluasi pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswanya. Yang keempat, kekuatan pendidikan inklusif dibagi menjadi 4 macam, yaitu pembelajaran partisipatif, kolaboratif. Digunakan untuk meningkatkan hasil belajar dengan lebih fokus pada memaksimalkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, pusat layanan klinis sebagai inisiatif dan aktif melaksanakan pendidikan inklusif serta membantu memecahkan masalah-masalah berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif. Yang ketiga, partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua sangat penting dalam pendidikan dan betapa bangganya orang tua akan hasil positif anaknya dalam melaksanakan pendidikan sehingga berprestasi. Yang keempat, sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Sistem dukungan berupa dukungan pemerintah mengenai pendidikan inklusif, dukungan sarana prasarana, dukungan pembiayaan, dukungan tenaga atau pendidik dan kependidikan, dan dukungan dari lembaga pendukung.